Nafahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa saling ta'awun di dalam yang namanya kebaikan, untuk kita bisa saling mengingatkan di dalam tengah-tengah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hamba yang sukses, untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah membahas tentang ahamiyatu a'malil qulub fi hayatil muslim, tentang begitu pentingnya amalan-amalan hati di dalam kehidupan seorang muslim, yang dimana seorang muslim di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya bagi orang tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan sebuah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang tidak ada pernah putusnya, ibadah yang tidak mengenal waktu dan tidak mengenal tempat, adalah merupakan ibadah hati. Ibadah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebanyakan manusia banyak lalai dari ibadah-ibadah hati ini. Kemudian beliau, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, melanjutkan al-majlis tsani, yaitu Syekh Abdullah Al-Anazi, melanjutkan tentang ahamiyatu a'malil qulub fi hayatil muslim, tentang pentingnya amalan-amalan hati di dalam kehidupan seorang muslim. Ketika beliau memulai majelis yang kedua tersebut dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya semuanya, beliau mengatakan, wa ba'da dzikri ahammiyati a'malil qulubi fi hayatil muslimi ala wajhil umum. Beliau mengatakan, setelah penyebutan tentang pentingnya amalan-amalan hati di dalam kehidupan seorang muslim secara umum, karena kemarin kita telah membahas kenapa kok amalan-amalan hati itu harus betul-betul kita perhatikan. Disebutkan oleh beliau ada 6 perkara kenapa amalan hati itu harus kita punya perhatian terhadap amalan-amalan tersebut. Kata beliau, adkuru bi'aunillahi ta'ala ahammiyata a'malil qulubi fi syahri Ramadanil mubaraki. Setelah aku menyebutkan tentang pentingnya amalan-amalan hati secara umum, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyebutkan tentang pentingnya amalan-amalan hati di dalam bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, famin dzalika, termasuk di antara pentingnya amalan hati di dalam bulan Ramadan, yang insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan tersebut. Beliau mengatakan,
anna shadaqat ta'abbudi lillahi ta'ala bi a'malil qulubi fi syahri Ramadan yu'inul abdu bi taufiqillahi ala iddati umurin minha. Beliau mengatakan bahwasanya jujurnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam amalan-amalan hati di dalam bulan Ramadan itu akan membantu seseorang, akan menolong seseorang itu di dalam beberapa perkara. Dan kita ketahui bahwasanya di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita melakukan sebuah ibadah yang besar, yaitu ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan termasuk di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita berpuasa agar seorang hamba itu apa? Dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa jujur, baik di dalam perkataannya, baik di dalam perbuatannya, baik di dalam niatnya. Dan kita lihat orang-orang yang mereka berpuasa, mereka berusaha untuk menjaga supaya tidak bohong, ya kan? Bahkan mereka ketika berkata-kata, mereka berusaha untuk meninggalkan perkataan-perkataan yang jelek. Begitu pula orang-orang yang mereka berpuasa, berusaha mereka untuk menjaga niatnya, berusaha untuk menjaga niatnya. Begitu pula dengan perbuatannya. Nah, tarbiyah seseorang untuk senantiasa bisa jujur di dalam kehidupan setiap harinya tersebut, itu kata beliau mengajak seseorang itu untuk jujur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan hati tersebut akan membantu seseorang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala ala iddati umurin minha. Seseorang itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melakukan beberapa perkara. Yang pertama kata beliau, al-ula yu'inul abda ala ada'is siyam ala akmali wajhin. Orang-orang yang mereka punya perhatian hebat di dalam amalan-amalan hatinya akan membantu seseorang itu untuk bisa menunaikan ibadah puasa itu dengan sesempurna mungkin. Dengan sesempurna mungkin. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan iman dan dalam keadaan ihtisaban, dalam keadaan dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, dan dia dalam keadaan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan apa? Menggabungkan ibadah zahir dan ibadah apa? Ibadah batin. Di dalam hadis ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak gabungkan. Di sini Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang dia berdiri melakukan salat qiyamul lail atau salatul tarawih dalam keadaan apa? Imanan wahtisaban. Disebutkan amalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Amalan zahir dan batin. Kata beliau menunjukkan bahwasanya apa? Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan hadhihi a'malul jawarih. Ini adalah merupakan amalan zahir. Antum, kita semua puasa dari terbitnya fajar, azan subuh,
sampai hingga tenggelamnya matahari. Ini adalah merupakan ibadah apa? Ini adalah merupakan ibadah amal jawari. Kita menahan al-imsak dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu adalah merupakan pembatal-pembatal dari apa? Dari puasa kita. Dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanan wahtisaban, kata beliau, hadhihi a'malul qulub. Ini adalah merupakan amalan-amalan hati. Maka seseorang kalau dia menggabungkan dua amalan ini, dia berpuasa, kemudian dia juga melakukan amalan batin, yaitu apa? Imanan wahtisaban, maka dia akan mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pahalanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya bagi orang-orang yang mereka apa? Menggabungkan ibadah zahir dan ibadah batin. Tapi kalau seseorang hanya melakukan ibadah zahir, dan ini yang banyak orang lakukan. Seseorang itu puasa dari pagi sampai tenggelamnya matahari, seseorang menahan dari yang namanya muftiratis shaum, dari yang bisa membatalkan puasa, tapi apa? Di dalam hatinya gak ada ibadah imanan, gak ada ibadah ihtisaban. Gak ada dia pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala pahala, dan juga dia juga tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu adalah merupakan perintah Allah. Kalau seseorang melakukan seperti ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Beliau Syekh Abdullah Al-Anazi mengatakan apa? Wala yakunul ghufranu illa ma'a kamalidz zahiri wal batini au ma yuqaribuhu. Maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah ampunan, itu tidak akan pernah didapatkan kecuali apa? Kecuali seseorang itu bisa mendatangkan ibadah ma'a kamalidz zahiri wal batin, mendatangkan kesempurnaan ibadah yang zahir dan mendatangkan kesempurnaan ibadah yang batin. Au ma yuqaribuhu, atau mendekati kesempurnaan tersebut. Itu baru seseorang itu akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar maaf kita ini masuk ke bulan Ramadan, kemudian kita berpuasa, kemudian kita qiyamul lail atau kita qiraatul Quran, tapi apa? Kita enggak imanan wahtisaban. Kita puasa hanya sekedar wis masuk bulan Ramadan, ada wong muslim, ngapain? Puasa. Ya sudah, kita puasa karena ini adalah merupakan sebuah adatnya orang muslim, ya kita puasa. Atau seseorang menganggap bahwasanya salatut tarawih yaitu adalah merupakan apa? Kebiasaan seorang muslim, konco-konconi tarawih, yuk kita tarawih. Daripada saya di rumah sendirian, mending ketemu sama teman, bisa diajak ngobrol. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, harus kita datangkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau masuk ke dalam bulan Ramadan, sidqut ta'abbudillah, jujurnya kita pengen beribadah kepada Allah, itu harus kita datangkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendatangkan imanan wahtisaban di dalam hati kita. Supaya ketika kita melakukan ibadah puasa, kita melakukan salatut tarawih, kita itu selalu menghadirkan imanan wahtisaban. Keimanan itu harus didatangkan dan mengharap pahala itu harus didatangkan. Jangan dianggap bahwasanya itu adalah merupakan sebuah kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Enggak. Tapi apa? Imanan wahtisaban. Kemudian yang kedua kata beliau, orang yang mereka jujur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya amalan-amalan hati yang kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan apa? Yu'inul abda 'alal hirsi wal iqbal 'alal ibadat. Orang kalau hatinya kuat akan menolong seseorang itu untuk semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kas salati fardhan wa naflan, seperti salat fardu dan salat sunnah. Wa 'alal Qur'ani tilawatan wa tadabburan, begitu pula seseorang itu akan semangat di dalam membaca Al-Qur'an, baik dia membaca maupun apa? Memahami apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Wa 'alas shadaqati infaqan wa badalan, begitu pula seseorang itu akan semangat untuk mengeluarkan hartanya, baik infak,
baik memberikan zakatnya, wa 'alal umrati tawafan wa sa'yan wa ghairiha minal ibadat. Begitu pula seseorang kalau dia kuat amalan hatinya, akan menolong seseorang itu akan kuat di dalam ibadah umrah, baik tawaf maupun sa'i, atau selain dari itu ibadah-ibadah yang lain. Ini ikhwani wa akhwati fillah. Faedah yang kedua, kalau seseorang itu kuat di dalam apa? Di dalam amalan hatinya, akan membantu seseorang itu semangat di dalam beribadah. Kita lihat kaum muslimin ketika memasuki bulan Ramadan, bagaimana kaum muslimin itu banyak ibadah Ramadan ini dibangun bukan di atas kekuatan hati, bukan juga dibangun di atas kekuatan ilmu, tetapi dibangun di atas kekuatan baper. Ya kan? Ketika awal-awal bulan Ramadan, Masya Allah, ketika awal-awal bulan Ramadan, begitu luar biasa seseorang itu untuk semangat apa? Ikut sahur. Wih, subhanallah. Bahkan sahurnya saja dibikin status. Ya. Begitu pula seseorang ketika awal-awal bulan Ramadan, begitu semangat, seseorang itu sholat tarawih. Sholat tarawih full. Ngaji Al-Quran, sehari pengennya langsung 10 juz. Kalau bisa, langsung selesai satu Al-Quran. Gak keluar-keluar dari apa? Dari masjid. Tapi apa? Banyak seseorang melakukan ibadah tersebut di atas yang namanya perasaan. Kenapa? Wah, ini awal Ramadan, ayo kita semangat. Ayo kita seperti ini. Lambat laun, lambat laun, lambat laun, lambat laun. Menunjukkan kalau ibadah itu dibangun di atas baper, maka apa? Maka semangatnya pun akan berkurang. Berkurang. Dan ini kita bisa saksikan bagaimana keadaan kaum muslimin di zaman kita sekarang. Taraweh, Masya Allah, luar biasa. Hari pertama penuh. Hari seminggu setelahnya berkurang. Setengah bulan setelahnya wis tidak ada. Gitu kan? Bahkan 10 hari terakhir sudah sibuk urusan mudik, sudah sibuk urusan jajan, sudah sibuk urusan pakaian baru, sudah hilang. Makna dari bulan Ramadan yang seseorang itu harus kuat di dalam beribadah, itu sudah mulai menghilang. Kenapa? Karena tadi masuk bulan Ramadan gak dibangun di atas yang namanya ilmu. Masuk bulan Ramadan gak dibangun hatinya itu untuk kuat ta'abbud lillah. Sehingga ketika seseorang itu kuat di dalam menancapkan amalan-amalan hati, maka apa? Maka akan membantu seseorang itu untuk semangat terus-menerus dan iqbal ala taatillah, ala ibadatillah. Semangat dia akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya Masya Allah, ya kan? Semakin dia salat, semakin menikmati. Seperti yang kemarin kita sampaikan. Orang kalau kuat ibadah hatinya, dia semakin ibadah, maka apa? Semakin dia merasakan kelezatan. Semakin dia merasakan kenikmatan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, "Fal ibadatul batinatu bitaufiqillahi aunun 'alal ibadatidz dzahirati." Maka ibadah batin, ibadah hati kita itu adalah merupakan penolong untuk kita bisa melakukan ibadah zahir kita. Dan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus betul-betul apa? Kita kuatkan. Dikatakan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengatakan idza hasunat as-sarairu aslahallahu dzawahira. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau seseorang itu baik batinnya, hatinya baik, Allah Subhanahu wa taala yang akan memperbaiki zahirnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang baik. Dan di dalam perkataan yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan apa? Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Wa man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Ini perkataan beliau yang lain. Ketika beliau mengatakan barang siapa yang sibuk untuk membenarkan batinnya, orang kalau sibuk membenarkan batinnya, membenarkan hatinya, aslahallahu ala niyatahu. Allah yang akan memperbaiki apa? Zahirnya.
Wa man aslaha bainahu wa bainallah. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Allah yang akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan seperti itu bukan enggak ada dalilnya. Itu sudah kauniyahnya Allah. Sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala yang berjalan ya seperti itu. Kalau kita sibuk mikirin ikhlas kita, ikhlas enggak ya kita ya? Kita sudah cinta enggak ya sama Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah takut enggak ya sama Allah Subhanahu wa taala? Rojak kita, tawakal kita, kembalinya kita, taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah benar apa enggak ya? Kalau seseorang terus mengoreksi keikhlasan dirinya di dalam hatinya, ya seseorang itu apa? Akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ngoreksi ikhlas kita saja apa? Jarang-jarang. Kita mau melakukan sebuah ibadah, pernah nggak kita bertanya di dalam diri kita, saya duduk di majelis ilmu seperti ini untuk apa sih? Mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, apa karena teman, apa karena si fulan atau karena si alan? Ini semua harus kita koreksi terus-menerus. Kalau enggak, ya terus-menerus kita akan menjadi orang-orang yang tertipu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau tadi ibadah batin, kuatnya ibadah qalbiyah kita di dalam bulan Ramadan itu akan membantu kita untuk kita menyempurnakan ibadah puasa kita. Membantu kita untuk kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Kemudian kata beliau yang ketiga, kuatnya amalan hati kita. Kata beliau, yu'inul abda ala ijtinabi kullama yunkisu ajra siyamihi min dzunubin wa ma'asin. Orang kalau hatinya itu kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan membantu seseorang itu untuk meninggalkan segala sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa. Baik itu dosa, maksiat, au ma yaqduru saffu ibadatihi au ma yushghiluhu anha, atau segala sesuatu yang mencemarkan kejernihan ibadah kita atau segala sesuatu yang menyibukkan kita dari yang namanya ibadah tersebut. Ini orang yang mereka apa? Kuat di dalam ibadah hatinya. Dia tahu bahwasanya dirinya lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya dirinya lagi melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk meninggalkan apa? Maksiat. Dia berusaha untuk menghilangkan segala sesuatu yang mencemari, yang mengotori maksiat tersebut. Dan kita lihat, apalagi dengan adanya gadget, ya kan? Apalagi dengan adanya YouTube, apalagi dengan adanya berbagai macam fitnah yang ada di tangan kita. Terkadang begitu banyak orang masuk di bulan Ramadan, menghabiskan waktunya untuk apa? Nonton. Menghabiskan waktunya untuk apa? Game. Menghabiskan waktunya untuk apa? Untuk sesuatu yang sia-sia. Dan itu semua apa? Yaqduru safwa ibadihi, mengotori apa? Kejernihan ibadah seseorang. Bagaimana supaya kita bisa kuat di dalam meninggalkan hal ini? Ya kuatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara hati. Kenapa? Karena ketika seseorang itu nonton, ketika seseorang itu main game, ketika seseorang itu menyia-nyiakan waktunya, ketahuilah bahwasanya itu kerusakan ada pada hatinya. Kalau hatinya kuat, maka apa? Ya dia akan terus-terusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nonton apa? Jangankan nonton YouTube. Kita itu terkadang enggak sadar, ya kan? Nonton apa? Instagram, scroll. Didelok video-video apa namanya? Reels, ya, pendek kan? Dilihat dan lain sebagainya. Kadang sejam, 2 jam, enggak sadar. Seperti itu. Dan ini juga yang harus kita ingatkan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Gitu. Kepada anak-anak kita. Terkadang juga kita biarkan anak-anak ngelihat hal-hal yang seperti itu. Bahkan kita terkadang mengatakan apa? Wis ndak apa-apa kamu lihat, yang penting kamu puasa. Iya apa enggak Bapak Ibu? Kadang kita itu membiarkan anak, wis ndak apa-apa kamu nontono, yang penting kamu puasa sehari kuat. Ini pendidikan yang salah. Harusnya apa? Diajarkan mereka untuk apa? Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Dulu kita juga masih kecil seperti itu.
Sama orang tua kadang apa? Kon nonton TV, yang penting nggak mangan. Nah, seperti itu. Ya kan Pak Abdul Qadir? Teringat masa kecil, kita ini semua pernah merasakan hal-hal yang seperti ini. Ternyata apa? Ternyata hal-hal yang seperti ini karena lemahnya hati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena kelemahan apa? Hati seseorang di dalam apa? Di dalam melakukan amalan ibadah. Makanya beliau mengatakan wal iqbalu alal ibadati khasatul wajibati wajtinabu ma yanqusus siyam min dunubin wa ma'asin huwa fil haqiqati min kamalis siyam. Kata beliau, seseorang senantiasa semangat di dalam beribadah. Dia menghadap untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang itu meninggalkan apa-apa yang bisa mengurangi pahala puasa, baik itu dzunub, baik itu ma'asi, dosa dan maksiat, huwa fil haqiqati min kamalis siyam. Pada hakikatnya itu adalah merupakan kesempurnaan puasa. Itu adalah merupakan kesempurnaan puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang masalah puasa, kita berbicara tentang masalah puasa. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita puasa, ya kan? Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, kita disuruh untuk meninggalkan sesuatu yang halal atau meninggalkan sesuatu yang haram, Pak? Halal kan? Makan halal atau enggak asalnya? Halal, ya kan? Minum halal. Itu kan secara asal itu hukumnya adalah sesuatu yang halal. Kita kuat untuk menahan itu semua dari pagi sampai malam, ya kan? Padahal itu pada asalnya halal. Terkadang seseorang ketika berpuasa dia nggak kuat menahan dari sesuatu yang haram. Tidak kuat dari menahan sesuatu yang haram, yang dilihat haram, ya kan? Kemudian yang didengar adalah sesuatu yang haram. Harusnya apa? Kalau yang halal saja Allah Subhanahu wa taala larang ketika kita berpuasa, maka apa? Yang haram ya jauh-jauh harus kita tinggalkan. Itu kesempurnaan dari yang namanya puasa. Dan terkadang seseorang itu berpuasa. Orang itu ketika berpuasa, yang namanya puasa, seorang muslim itu puasa dari yang halal, itu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu dari sesuatu yang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya kita berpuasa itu kapan? Setiap waktu itu kita berpuasa. Setiap waktu kita berpuasa, menahan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu secara bahasa apa? Al-imsak, menahan. Supaya kita itu punya kesabaran, kita menahan diri kita dari hal-hal tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, anna sidqat ta'abbudi lillahi ta'ala bi a'malil qulub. Orang-orang yang mereka jujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan hati fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan, yushirul abdu bihalawatil iman. Orang itu akan merasakan yang namanya apa? Manisnya iman. Wal unsi wal farahi was sakinati wat tuma'ninati. Seseorang itu akan merasa nyaman ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan merasakan farah, merasakan kebahagiaan, merasakan ketenangan, tumakninah. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka apa? Jujur di dalam ta'abbud lillah, di dalam amalan hati. Ini yang dirasakan oleh orang-orang yang mereka apa? Yang mereka punya amalan hati di dalam bulan Ramadan. Ketika dia bulan puasa, nahan puasa, dia merasakan nikmat. Ketika lapar pun dia juga merasakan apa? Merasakan nikmat. Ketika dia sholat tarawih, ya dia juga merasakan nikmat. Ketika dia ngaji, dia juga akan merasakan apa? Nikmat. Ketika seseorang mengeluarkan hartanya di bulan Ramadan, dia juga akan merasakan kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan. Ini menunjukkan apa? Kuatnya hati seseorang itu di dalam beribadah. Bukan apa? Sholat tarawih tapi sambil geremeng di belakang. Imamnya kok cek suwi nih rek. Gitu. Geremengnya gak karu-karuan. Begitu pula
ketika seseorang itu puasa sambil geremeng, kapan iki adzan kok gak rampung-rampung? Kenapa? Ini semua karena gak menikmati yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan apa? Wala syakka annan nasa mutafawituna fi dzalik. Gak diragukan lagi, manusia itu bertingkat-tingkat di dalam merasakan ini. Kita itu bertingkat-tingkat di dalam merasakan nikmatnya ibadah. Ada orang yang merasakan nikmatnya puasa begitu luar biasa. Ada orang yang dia merasakan nikmatnya taraweh, ya luar biasa. Ada orang yang dia merasakan nikmatnya tilawatul Quran, ya begitu luar biasa. Ya kan? Terkadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar. Ya kan? Taraweh milih imam yang enak bacaannya, enggak membosankan, ya kan? Itu adalah merupakan salah satu sebab seseorang itu apa? Bisa kuat di dalam qiyamul lail. Tapi terkadang seseorang itu apa? Kalau imamnya bacaannya wis suarane koyo apa? Wis gak karu-karuan, ya kan? Habis itu bacaannya panjang. Itu gremeng. Sebenarnya kita itu menikmati suara atau kita menikmati sholatnya? Kita menikmati suara atau kita menikmati suara dari imam tersebut? Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Kalau seseorang itu nggak kuat di dalam hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketemu imam sing gak enek nadane, mocone lurus gitu kan. Waduh, imam ini gak rampung-rampung, kok moco aku lolowahat cepet selesai kan seperti itu. Tapi kalau imamnya lekak-leku, naik tinggi, turun dan lain sebagainya, baru apa? Ini gak apa-apa, sejam, 2 jam juga kuat. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Sebenarnya kita itu ibadah. Ibadah ini kita itu terpesona dengan suara atau kita betul-betul beribadah karena memang kita mengharapkan pahala dari Allah dan kita kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita kuatkan di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Makanya beliau mengatakan apa? Wala syakka annan nasa mutafawituna fi dzalik. Manusia itu memang bertingkat-tingkat di dalam merasakan nikmatnya ibadah, di dalam merasakan senangnya ibadah, di dalam merasakan ketenangan di dalam ibadah. Apa yang menjadikan manusia ini bertingkat-tingkat? Apa yang menjadikan manusia ini bertingkat-tingkat? Kata beliau, fabi qadri tahqiqihim li a'malil qulub takunu ladzatul iman wal unsu wal farahu was sakinatu wat tuma'ninatu fi qulubihim. Semua kata beliau tergantung bagaimana seseorang itu merealisasikan amalan hati. Tergantung bagaimana seseorang itu merealisasikan amalan hati. Disitulah seseorang akan merasakan ladzatul iman, seseorang akan merasakan kebahagiaan iman, seseorang itu akan merasakan farah, yaitu senang, seseorang akan merasakan ketenangan, sakinah dan tumakninah di dalam hatinya. Itu semua tergantung apa? Bagaimana merealisasikan amalan hati di dalam hati kita. Wa man lam yajid dzalika fi qalbihi, maka barang siapa yang tidak mendapatkan itu semua di dalam hatinya, falyatadaraka taksirahu fil qiyami bi a'malil qulub. Kalau seseorang kok enggak pernah merasakan hal itu, maka apa? Segera untuk memperbaiki kekurangannya di dalam menjalankan ibadah hati tersebut dengan melakukan amalan hati. Dzalika li'anna a'malal qulub, karena amalan-amalan hati itu hiya ruhu a'malil jawarih. Karena amalan-amalan hati itu adalah merupakan ruh dari amal-amal anggota tubuh kita. Amal-amal dari anggota tubuh kita, walubbuha, dan itu adalah merupakan apa? Inti dari amal jawarih. Inti dari amal jawarih. Semua tergantung kepada hati, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam ibadah. Jangankan di dalam ibadah, enggak di dalam ibadah saja seseorang itu tergantung hatinya. Iya apa enggak? Kalau hatinya enggak mood, bisa kuat ngobrol sama orang? Enggak kuat. Jangankan ngobrol sama orang, ngobrol sama istrinya, kalau hatinya enggak mood, "Dek, masuk wis menjeru aku lagi gak enak hati." Ya kan? Seperti itu. Enggak mood itu kan menunjukkan hatinya lagi enggak waras. Kan seperti itu. Tapi kalau hatinya lagi enak, hatinya lagi tenang, diajak ngobrol sejam, 2 jam, ya biasa-biasa saja. Itu di dalam perkara-perkara apa? Perkara-perkara dunia, bukan perkara ibadah. Apalagi di dalam perkara ibadah.
Kalau di dalam perkara dunia saja, itu semua nyaman dan tidaknya saja, itu tergantung amalan hati, tergantung kondisi hati, apalagi ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya lagi baik, hatinya lagi kenal sama Allah, hatinya lagi cinta sama Allah Subhanahu wa taala, hatinya lagi rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Imam ngaji, meskipun sejam, sak juz yang dibaca, ya nyaman. Tapi kalau hatinya wis mikirin kerjaan saja, enggak usah kita enggak enak hati tapi mikirin kerjaan. Salat tarawih sambil mikirin kerjaan. Gimana rasanya? Ya enggak enak. Atau seseorang ngaji Al-Quran, hatinya lagi rindu sama Allah, hatinya lagi nyaman, hatinya lagi cinta sama Allah. Ngaji Al-Quran, subhanallah, direnungi, dinikmati gitu. Tapi ketika seseorang ngaji Al-Quran, ya kan? Tiba-tiba ngaji, telepon istri. Woi, istri ngopo gitu, telepon. Sudah, ngajinya juga sudah enggak enak, gitu kan? Woi, iki kok digegeri balik ke suwen masjid. Kan seperti itu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini semua bukti menunjukkan bahwasanya apa? Amalan jawarih kita itu tergantung dengan amalan hati kita. Jawarih kita, makanya beliau mengatakan apa? Dzalika li anna a'malal qulub hiya ruhu a'malil jawari wa lubbuha. Karena amalan hati itu adalah merupakan ruh bagi amalan-amalan anggota tubuh kita. Dan itu adalah merupakan intisari. Itu adalah merupakan intisari dari amalan badan kita. Dan ini yang harus betul-betul kita perbaiki. Mumpung masih ada waktu setengah bulan, perbaiki rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada Allah. Rasa pengenalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang harus betul-betul kita perbaiki. Supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kuat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa'malun la ruha fiha fahiya mawatun la thamarata laha. Kalau amalan zahir tapi tidak ada ruhnya di dalamnya, maka apa? Fahiya mawatun la thamarata laha. Maka itu adalah merupakan sesuatu yang mati, yang enggak ada apa? Yang enggak ada buahnya. Enggak ada buahnya. Kalau puasa tapi enggak ada ruhnya, enggak ada amalan batinnya, ya enggak ada buahnya. Buahnya apa? Diampuni dosanya. Buahnya apa? La'allakum tattaqun. Seseorang ketika dia menqoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang salatu tarawih. Tapi apa? Enggak ada ruhnya. Entoke cuma apa? Capek, nyampe rumah cuma gremeng, ya kan? Mau imame sek suwi mirek, kan seperti itu aja. Maka ini semua ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan amalan hati itu, itulah yang harus betul-betul kita perhatikan dan harus kita bangun. Nas'alullaha al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, kenapa kok kita harus punya perhatian kuat di bulan Ramadan ini dengan amalan hati? Tadi yang kedua, di bulan Ramadan akan menjadikan seseorang itu merasakan nyaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anna sidqat ta'abbudi lillahi ta'ala bi a'malil qulub fi syahri Ramadan. Bahwasanya jujur di dalam beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan hati di bulan Ramadan, sabilu bi aunillahi wa taufiqi ilal istiqamah 'alas siratil mustaqim ba'da inqidha'i syahri Ramadan. Orang kalau dia jujur beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan kuat menjalankan ibadah hati di bulan Ramadan, itu akan menjadikan seseorang itu istiqomah di dalam jalan yang lurus setelah selesainya bulan Ramadan. Kenapa? Ya karena hatinya sudah dibiasakan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah dibiasakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan fa innal abda in kana mufarritan qabla Ramadan tadaraka tafritahu. Maka sesungguhnya seorang hamba meskipun dia banyak kekurangan sebelum bulan Ramadan, maka apa? Coba disempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut. Wa in kana muqassiran atamma nuqsanahu. Kalau seseorang itu banyak kurangnya, coba berusaha untuk apa? Disempurnakan lagi kekurangan-kekurangan tersebut.
Wa in kana ala khairin izdada min abwabil khairi wa thabata 'alaiha. Kalau seseorang itu berada di dalam kebaikan, maka apa? Coba ditambah pintu-pintu kebaikan yang lain dan berusaha untuk tetap berada di atas kebaikan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melewati Ramadan, sudah berapa kali kita melewati Ramadan? Dan kita bisa melihat keadaan diri kita. Di bulan Ramadan banyak orang itu menjadi apa? Hambanya Ramadan. Beribadah hanya di bulan Ramadan. Masya Allah. Kalau di bulan Ramadan puasa semangat, sedekah semangat, baca Al-Quran semangat, sholat malam semangat. Baru selesai takbiran, besoknya Allahu Akbar, ya kan? Sudah lupa Al-Quran, sudah tahu ditaruh di mana. Kok begitu cepat gitu loh? Yang sehari-hari habis iktikaf, sehari baca 10 juz, sehari baca 15 juz, bahkan mungkin berusaha untuk menyelesaikan 30 juz sehari. Baru malam takbiran, besoknya kena ketupat, lali Pak. Sudah lupa itu dengan Al-Quran, nggak dibaca lagi sudah. Ya kan? Yang biasanya sholat sunnah, yang biasanya baca Al-Quran setiap habis sholat, kemana? Ya hilang sudah. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya seseorang itu nggak istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana yang dikatakan, jangan kita menjadi hamba Ramadan. Kita itu kenal sama Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Kita itu hanya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, supaya kita enggak seperti itu, ibadah hati itulah yang harus betul-betul kita tumbuhkan. Dari sekarang kita mulai. Kita belajar cara untuk bisa hati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fahariyun biman asyama al-Qur'an tartilan wa samaan wa tadabburan wa khusyu'an. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Wa man takharraja min madratas siyam allati unwanuha as-sabru. Wa man nala jaizati as-siyam fid dunya. Jaizatai as-siyam fid dunya. Al-ula at-taqwa. Wa tsani ghafarallahu ma taqaddama min dambi. Kata beliau, kebaikan di bulan Ramadan yang begitu luar biasa banyaknya, yang harus betul-betul kita dapatkan dan berusaha untuk kita bisa istiqomah. Maka begitu indahnya seseorang itu bisa hidup bersama Al-Quran. Hariyun biman asya ma'al Quran. Orang itu bisa hidup dengan Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran dengan apa? Tartilan, dibaca Al-Qurannya. Ya kan? Simaan, didengarkan Al-Qurannya. Tadabburon, ditadabburi Al-Qurannya. Wa khusyu'an, khusyuk dalam apa? Bersama Al-Quran. Ini sebuah kenikmatan ketika seseorang itu hidup dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar Ramadan. Tapi apa? Di luar bulan Ramadan, itu pun seseorang berusaha untuk hidup bersama Al-Quran. Begitu pula man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Seseorang begitu nikmatnya ketika bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman dan dalam keadaan mengharap pahala dari Allah. Begitu pula orang bisa qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, bisa sholat tarawih. Seseorang bisa qoma lailatul qadar. Seseorang itu bisa berdiri di malam Lailatul Qadar dalam keadaan beriman dan apa? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan setelah keluar dari bulan Ramadan wis ilang, enggak sholat malam lagi. Witir saja kadang apa? Kadang ditinggalkan. Maka beliau mengatakan waman takharraja min madratis siyam allati unwanuha sabr, dan begitu nikmatnya orang-orang yang keluar dari madrasahnya bulan Ramadan ini. Yang judulnya apa? Sabar. Masa iya kita di bulan Ramadan kita bisa mengucapkan sabar. Di luar bulan Ramadan gak bisa kita mengucapkan sabar. Ya. Ketemu pengennya apa? Ketemu sama orang yang ganggu pengennya tengkar, pengennya nesu. Ketika di bulan Ramadan kita bisa mengucapkan sabar puasa ini. Sabar bulan Ramadan. Dan ketika seseorang dia keluar dari bulan Ramadan, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan dua janjinya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yang pertama kata beliau, la'allakum tattaqun. Kita mendapatkan takwa.
kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita mendapatkan ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang harus betul-betul berusaha untuk kita apa? Untuk kita bangun di dalam perjalanan kita menuju bulan Ramadan. Oleh karena itu, pernah Sufyan Ibn Dinar dia mengatakan kepada Abi Bashar Sufyan, ketika beliau bertanya, akhbaroni an a'mali man qablana, coba kabarkan kepadaku tentang amalan-amalan orang-orang sebelum kita. Kenapa kok mereka itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang hebat? Dan kenapa kok mereka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa? Maka beliau mengatakan apa? Kanu ya'maluna yasiran wa yu'jaruna katsiran. Mereka itu amalannya sedikit tapi pahalanya bisa gede. Itu para salafus saleh itu seperti itu. Amalnya sedikit tapi apa? Pahalanya besar. Maka dijawab oleh Sufyan ketika itu, beliau mengatakan lisalamati sudurihim, karena selamatnya dada-dada mereka. Karena selamatnya apa? Hati-hati mereka. Itu yang menjadikan apa? Amalan-amalan mereka meskipun punya amalan sedikit tapi apa? Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita ini mau masuk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah merupakan apa? Bulan Al-Qur'an. Nah, berarti kan bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Dan Al-Qur'an itu apa? Dzikra. Al-Qur'an itu kan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngajak ngomong kita. Dalam surat Al-Hadid Allah mengatakan apa? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah belum waktunya wahai orang-orang beriman untuk kalian itu apa? Untuk kalian itu bisa khusyuk, bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Setelah datang peringatan kepada kalian. Jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan yang itu adalah merupakan bulan peringatan, ya kan? Bulan peringatan, justru malah kita nggak mendapatkan peringatan. Justru malah kita tidak mendapatkan peringatan. Kalau bapak-bapak betul-betul bisa memperhatikan di dalam surat Al-Baqarah, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Sebagai apa, Pak? Petunjuk, Pak. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu belajar bahasa Arab. Ya kan? Itu dibaca mansub. Ya kan? Dibaca mansub. Kenapa? Karena kedudukannya itu maf'ul li ajlih, Pak. Kalau bahasa Arab itu kedudukannya dia menjadi maf'ul li ajlih. Apa Ustaz maf'ul li ajlih? Maf'ul li ajlih itu Allah menurunkan Al-Qur'an untuk tujuan. Tujuannya apa? Hudan linnas. Untuk seseorang itu ngambil petunjuk dari Al-Qur'an. Kemudian apa? Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan mendapatkan penjelasan dari petunjuk tersebut. Kalau bapak-bapak balik kepada Al-Qur'an tapi enggak dapat petunjuk, dapat tujuan diturunkan Al-Qur'an, Pak? Dapat apa enggak? Ya enggak dapat. Wong tujuannya diturunkan Al-Qur'an itu untuk mendapatkan petunjuk dan penjelasan dari petunjuk. Terus bapak-bapak balik kepada Al-Qur'an tapi apa? Tapi enggak dapat petunjuk. Ya berarti enggak dapat dari tujuan Al-Qur'an itu diturunkan. Makanya seseorang itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak untuk tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Karena kebanyakan manusia itu di bulan Ramadan balik kepada Al-Qur'an tapi enggak mendapatkan petunjuk. Makanya apa? Selesai bulan Ramadan, ya selesai juga sudah. Enggak bisa istiqomah. Enggak bisa istiqomah. Berbeda dengan orang-orang yang mereka masuk ke bulan Ramadan, mereka kembali kepada Al-Qur'an, ya kan? Kemudian mereka bukan hanya kembali kepada Al-Qur'an, bukan hanya sekedar baca, tapi apa? Berusaha untuk mentadabburinya. Saya dulu, Pak, Bu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika memahami ayat ini sempat terpikir, loh dulu ketika masuk bulan Ramadan, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya kan, para a'imah itu ninggalkan pelajaran-pelajarannya, tidak ada taklim, semuanya balik kepada Al-Quran. Iya apa enggak? Itu kan yang sering dikhutbah-khutbahkan kan? Iya apa enggak Pak Bu? Ibu-ibu enggak dengar khutbah, bapak-bapaknya. Itu kan? Itu yang sering dikhutbahkan. Bahwasanya Imam Syafi'i meninggalkan majelis taklimnya, Imam Malik meninggalkan majelis taklimnya, semua lari kepada Al-Quran. Ya apa enggak? Kan seperti itu yang kita dengar. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik ngaji Al-Quran kira-kira langsung dapat petunjuk apa enggak? Dapat apa enggak, Pak? Yuk dapat. Imam Syafi'i ngaji Al-Quran dapat petunjuk apa enggak? Dapat. Lantung ngaji Al-Quran, bahasa Arab aja mudeng. Dapat petunjuknya dari mana? Makanya kalau mereka meninggalkan dars, meninggalkan pelajaran, ya karena mereka baca Al-Quran saja sudah dapat petunjuk. Ya. Kalau nggak dijelaskan, kalau kita nggak diterangkan, ya kita nggak dapat petunjuk. Makanya apa? Ketika kita balik kepada Al-Quran, bukan hanya sekedar balik hanya tartilan saja, bukan hanya sekedar baca saja, tapi apa? Baca, tadaburi, coba dipahami apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita. Alhamdulillah sekarang ada Al-Quran terjemah. Sekarang dimudahkan lagi ada tafsir yang sudah diterjemah. Baca, paling enggak baca tafsir yang paling ringkas supaya kita tahu apa sih makna dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Supaya apa? Supaya kita dapat tujuannya Allah menurunkan Al-Quran itu untuk apa? Untuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Supaya menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk tersebut. Dan kita harus jadikan Al-Quran itu sesuai dengan apa? Dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Quran itu dengannya. Ya kan? Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sifat, Pak? Al-Quran di dalam Al-Quran. Allah mensifati Al-Quran itu ada berapa sifat di dalam Al-Quran? Ada berapa, Pak Rada? Apa sifatnya Al-Quran apa, Pak Rada? Petunjuk, ya kan? Terus apa lagi? Peringatan. Apa lagi sifatnya? Hah? Apa, Pak? Obat, syifa, ya kan? Terus apa lagi, Pak? Al-Furqan, pembeda. Apa lagi sifatnya? Hah? Cahaya. Apa lagi sifatnya? Obat sudah tadi. Apa lagi sifatnya? Hah? Ruh. Iya apa enggak? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal iman. Loh, ini semua sifat-sifat Al-Qur'an. Kita ini mau ketemu bulan Ramadan yang diturunkan Al-Qur'an di situ. Kita harus jadikan Al-Qur'an itu sesuai dengan sifatnya. Apa sifatnya Al-Qur'an? Allah mensifati Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Wis mbok jadikan petunjuk, sudah kita jadikan petunjuk atau belum Al-Qur'an ini? Al-Qur'an itu jadikan nur, cahaya dalam perjalanan kita. Wong kita kadang ada permasalahan nggak balik kepada Al-Qur'an kok. Kita masih masih meninggalkan Al-Qur'an. Ada permasalahan nggak balik Al-Qur'an. Ada permasalahan kita nggak balik kepada Al-Qur'an. Katanya mau dijadikan cahaya dalam perjalanan kita. Kemudian tadi disampaikan sama Pak Abbas tadi, jadi syifa, obat. Ya kan? Ternyata apa? Penyakit kita banyak, kita nggak balik-balik sama Al-Qur'an. Katanya obat, nggak dijadikan obat. Kemudian apa? Dijadikan ruh dalam kehidupan kita. Kita pun jarang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai ruh. Terus gimana kita mau menjadi orang yang bahagia? Bagaimana kita mau menjadi orang yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Al-Qur'an di dalam surat Thaha. Apa kata Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Itu kata Allah. Kalau sudah datang petunjuk dariku yang itu adalah merupakan sebuah peringatan, maka barang siapa yang mengikutinya dan menjadikan Al-Qur'an itu sesuai dengan sifat yang Allah turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, la yadillu wa la yashqa, enggak pernah sesat dan enggak akan pernah sengsara. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang setelahnya apa? Wa man a'rada an dzikri. Barang siapa yang dia enggak jadikan Al-Qur'an itu sebagai peringatan dan terus-terusan berpaling dari yang namanya Al-Qur'an, fa innalahu ma'isyatan dongka. Ya dia akan merasakan kehidupan yang sangat sempit.
dia akan terus merasa tersiksa. Kenapa? Al-Quran nggak dijadikan obat, Al-Quran nggak dijadikan petunjuk, Al-Quran nggak dijadikan nur, Al-Quran nggak dijadikan ruh. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kita masuk di bulan Al-Quran ini untuk apa? Untuk menguatkan hati kita agar senantiasa kita kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan hariyun biman hadihi halahu ayyastaqima ala siratil mustaqim ila ayyalqiya rabbahu jalla wa ala. Begitu nikmatnya keadaan orang-orang yang bisa istiqomah di atas siratal mustaqim. Sampai kapan? Sampai seseorang itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita inginkan. Madrasatus Siyam, madrasah yang berada di bulan Ramadan ini, itu menjadikan kita apa? Terus-menerus bisa menjadi orang yang bertakwa. Terus-menerus menjadikan kita orang yang melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Dan ini yang kita inginkan. Hingga akhirnya kita istiqomah dan hingga akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut. Kemudian beliau ikhwani wa akhwati fillah mengingatkan kita. Apa kata beliau? Wal yahdar ayyakuna mimman yamurru alaihim syahru ramadana sinina adada. Maka hati-hatilah ketika kalian menjadi orang-orang yang sudah dilewati bulan Ramadan ini bertahun-tahun. Dan ini keadaan kita ini sudah dilewati bulan Ramadan bertahun-tahun. Gitu kan? Tapi apa? Walam yughayyiru min ahwalihim syai'a. Tapi tidak merubah keadaan kita sedikit pun. Hati-hati kata beliau. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka sampai 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kecelakaan. Ya kan? Celaka bagi siapa? Orang yang bertemu bulan Ramadan tapi apa? Walam yughfar lahu. Ketemu sama bulan Ramadan tapi enggak diampuni dosa-dosanya. Ketemu sama bulan Ramadan tapi tidak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Jangan sampai bulan Ramadan itu sudah melewati kita berkali-kali, sudah bertahun-tahun melewati kita, walam yughayyiru min ahwalihim syai'a. Tidak menjadikan kita itu berubah sedikit pun. Walam yatadaraku naqsahum wa tafritahum. Begitu pula kita tidak berusaha untuk menyempurnakan apa? Kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita. Nas'alullaha lana jami'an al-hidayah wal istiqamah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah dan memberikan kita keistiqomahan. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan masalah ahammiyatu a'malil qulub fi hayatil muslim. Pentingnya amalan-amalan hati di dalam kehidupan seorang muslim secara umum, kemudian dijelaskan secara khusus di bulan Ramadan. Kenapa kok amalan hati itu harus betul-betul kita perhatikan? Maka jangan sampai setelah kita belajar, kita ketahui, kita justru malah apa? Bersantai-santai. Tidak. Harusnya apa? Harusnya semakin kuat kita untuk memperbaiki keadaan hati kita, semakin kuat kita untuk membenarkan amalan-amalan hati kita. Dan beliau insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Beliau akan menjelaskan tentang apa? Tentang bagaimana hati seseorang itu, kiat-kiat agar hati seseorang itu bisa kuat di dalam beribadah. Jadi setelah beliau menjelaskan tentang pentingnya amalan hati, beliau menjelaskan tentang apa? Kiat-kiat supaya amalan hati seseorang itu bisa kuat dan hati seseorang itu bisa hidup. Dan itu sebenarnya kesempatan yang bisa banyak kita dapatkan ketika kita memasuki bulan Ramadan nanti. Makanya sangat disayangkan kalau ketemu dengan bulan Ramadan, padahal di situ ada kesempatan hati seseorang itu hidup, hati seseorang itu sehat ketika di bulan Ramadan, tapi justru malah hatinya marid atau justru malah hatinya mati. Maka ini adalah merupakan apa? Sebuah kerugian yang sangat nyata. Maka insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Dan insyaallah kita lanjutkan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.